Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsalisa Skiarti Endun dari Fakultas Teknologi Pertanian, Prodi Teknologi Industri Pertanian. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Perusahaan Kelapa Sawit. Pertama, saya akan menjelaskan sedikit apa itu perusahaan kelapa sawit dan kelapa sawit itu sendiri. Di Indonesia, tanaman kelapa sawit merupakan tanaman yang banyak dikebunkan oleh perusahaan-perusahaan besar baik pemerintah maupun swasta. Bahkan masyarakat pun banyak bertanam kelapa sawit secara kecil-kecilan. Hal ini menunjukkan bahwa tanaman kelapa sawit sangatlah cocok tumbuh di Indonesia. Jika Indonesia ditargetkan menjadi negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia, tentu orang-orang yang mengolahnya mulai dari pembibitan, penanaman sampai ke teknik pengolahan hasil panen harus berlaku profesional. Pabrik kelapa sawit merupakan salah satu industri hasil pertanian yang terpenting di Indonesia. Kelahiran perkebunan kelapa sawit di Indonesia dirintis oleh Adrian Hellet, seorang perkebangsaan Belgia yang telah belajar tentang kelapa sawit di Afrika pada tahun 1911. Perkebunan kelapa sawit di Sungai Liput Aceh dan Pulau Raja Asahan. Sejak ini Indonesia dikenal sebagai produsen kelapa sawit. Pada saat itu luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 170.000 hektar. Walaupun kelapa sawit bukan tanaman asli, tetapi produk olahannya yaitu merupakan minyak sawit telah menjadi salah satu komoditi perkebunan yang sangat handal. Industri pengolahan kelapa sawit merupakan industri hulu yang sangat penting. Di Indonesia, industri makanan, kosmetik, sabun, dan cat merupakan industri yang menggunakan bahan dasar kelapa sawit itu sendiri. Bahkan akhir-akhir ini ada upaya menggunakan minyak kelapa sawit sebagai bahan baku pembuatan bahan bakar alternatif. Kondisi ini memicu perkembangan sistem pengolahan kelapa sawit baik kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya luas areal perkebunan kelapa sawit. Komoditi minyak sawit merupakan salah satu dari 13 jenis minyak nabati dunia, dan menurut World Oil 1995, secara keseluruhan produksi dan konsumsi minyak nabati pada abad 21 perlu dikaji dan dikembangkan untuk upaya meningkatkan efisiensi pada subsistem agribisnis pengolahan tandan buah segar atau TBS menjadi minyak sawit atau CPO, yang merupakan salah satu agribisnis yang sangat menentukan kemampuan daya saing pemasaran minyak dan kernel bisnis. Lalu saya akan menjelaskan sedikit tentang pengolahan kelapa sawit. Proses pengolahan industri kelapa sawit sampai menjadi minyak kelapa sawit atau CPO terdiri dari beberapa tahap yang dimulai dari 1. Jembatan timbang. Di pabrik pengolahan kelapa sawit, jembatan timbang yang dipakai menggunakan sistem komputer untuk mengukur berat atau tonase semua truk pengangkut tandan buah sawit atau TBS, baik dari perkebunan sawit swasta maupun perkebunan sawit pemerintah. Jembatan timbang adalah salah satu tahapan awal dalam proses pembuatan kelapa sawit atau CPO. Prinsip kerja dari jembatan timbang yaitu kendaraan pengangkut buah sawit melewati jembatan timbang, lalu berhenti kurang lebih 5 menit, kemudian berat kendaraan pengangkut buah sawit dicatat awal sebelum tandan buah sawit dibongkar dan disortir. Kemudian setelah dibongkar dari kendaraan pengangkut, kembali lagi ditimbang, lalu selisih berat awal dan akhir adalah berat TBS yang diterima pabrik kelapa sawit. Proses kedua yaitu penyortiran kelapa sawit.
Buah kelapa sawit yang telah masuk ke pabrik kelapa sawit atau yang berkualitas dan kematangan harus diperiksa dengan baik. Proses pemeriksaan buah sawit sering disebut sebagai sortir buah. Jenis buah yang masuk ke pabrik kelapa sawit pada umumnya jenis Tenera atau jenis Dura. Kriteria matang panen merupakan faktor yang sangat penting dalam pemeriksaan kualitas buah sawit di stasiun penerimaan buah. Proses selanjutnya itu perebusan kelapa sawit. Perebusan ini bertujuan untuk mengurangi peningkatan asam lemak bebas yang mempermudah proses pelepasan buah sawit pada terser, merupakan kadar air buah sawit dan melunakkan daging buah sawit sehingga daging buah sawit mudah dilepas dari bijinya atau nut. Proses yang keempat yaitu proses penebahan. Ada beberapa alat mesin di sini. Salah satunya yaitu storing crane, yaitu memakai rebusan horizontal. Fungsi dari storing crane adalah untuk mengangkat lori buah sawit yang menuangkan isi lori buah sawit ke box fair atau hopper, di mana lori yang diangkat tersebut berisi tandan buah sawit yang sudah direbus. Lalu proses yang kelima yaitu proses pemurnian minyak. Setelah melewati proses kiru press atau minyak proses produksi di pabrik kelapa sawit yang akan dijelaskan dalam artikel lain, maka didapatkan minyak kasar atau crude oil dan ampas press yang terdiri dari fiber, kemudian crude palm oil masuk ke stasiun klarifikasi di mana proses pengolahannya antara lain yaitu sand tandrak atau tangki pemisahan pasir. Setelah dipres, lalu salah satu proses pabrik sawit, maka crude palm oil yang mengandung air atau minyak lumpur masuk ke sand tandrak tank. Fungsi dari sand trap tank adalah untuk menampung pasir yang menangkap pasir yang ada. Adapun proses selanjutnya yaitu slibet. Fungsi dari slibet adalah untuk memisahkan cangkang dari inti sawit atau pecah broken kernel yang besar dan beratnya hampir sama. Proses pemisahan dilakukan berdasarkan kepada perbedaan berat atau jenis. Bila campuran cangkang dan inti dimasukkan ke dalam satu cairan yang berat jenisnya di antara berat jenis cangkang dan inti, maka untuk berat jenisnya yang lebih kecil daripada berat jenis larutan akan terapung di atas yang berat. Adapun hal-hal yang mempengaruhi mutu biji sawit. Dalam memproduksi biji atau inti kelapa sawit ini ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi mutu biji sawit yang dihasilkan, antara lain buah kelapa sawit, hasil panen, cara pengolahan, kondisi peralatan, dan lancarnya proses pengolahan perebusan. Perebusan yang tidak sempurna dapat menimbulkan kesulitan pelepasan serabut pada biji dalam polishing drum yang menyebabkan pemecahan biji lebih sulit daripada ripple mill. Alat ini terdiri dari spiriting column, polishing drum, dan biji dari cibici masuk dari spiriting column. Di sini fraksi ringan yang berupa fiber, inti pecah halus, cangkang halus, dan debu akan terhisap oleh fiber sislon melalui airlock masuk dari tampung di serbin sebagai bahan bakar pada boiler.